Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo semua, pada kesempatan hari ini kita akan membahas atau mempelajari tentang ilmu tajwid. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan atau mempelajari tentang ilmu tajwid, kita perlu mengetahui terlebih dahulu pengertian dari tajwid. Tajwid berasal dari kata jawadda. Tajwid juga berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat yang ada pada setiap huruf. Jadi secara garis besar, ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengucapkan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran secara baik dan benar. Nah, teman-teman, ilmu tajwid ini atau hukum tajwid ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada hukum nun mati, yang kedua ada hukum mim mati dan guna, yang ketiga ada hukum lam ta'rif dan lam fi'li, yang keempat ada hukum tafkhim dan qalqalah, dan yang selanjutnya atau yang terakhir ada hukum bacaan mat. Hukum mempelajari ilmu tajwid yaitu fardu kifayah atau kewajiban bagi seorang mukallaf. Dengan mempelajari ilmu tajwid, kita dapat membaca Al-Quran dengan baik dan sempurna. Ada pula tujuannya yaitu kita bisa membaca Al-Quran dengan baik atau fasih sesuai diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang yang kita akan pelajari yaitu tentang hukum mim mati dan guna. Baik, saya akan menjelaskan tentang ifa syafawi. Ifa syafawi adalah salah satu hukum bacaan tajwid min sukun. Hukum ini hanya memiliki satu huruf hijaiyah yang menjadi syaratnya. Secara bahasa, ifa artinya menyamakan, sementara syafawi berasal dari syafatun yang berarti bibir. Dihukumi ifa syafawi apabila mim mati bertemu dengan ba, maka pengucapan mim disamarkan atau bibir tanpa ditekan kuat, yang disertai dengan gunah atau berdengung. Baik, di sini kita akan membahas tentang contoh dan cara pembacaan ikhfa syafawi pada ayat Al-Quran. Nah, dikutip dari kitab Hidayatus Sibyan, pengarang Syekh Said bin Said yang berbunyi, wal mimu intas kulla dalbatu tafa nahwu tasim billahi talqasyarafa. Nah, kita akan membahas contoh dari ikhfa syafawi ini pada ayat Al-Quran. Baik, contohnya yaitu yang pertama, nah, di sini bacaannya yaitu tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah. Yang mana yang ikhfa syafawi? Nah, bagian ini. Di sini ada mim mati bertemu dengan huruf ba yang berharokat kasrah. Jadi bacanya harus dengan gunnah ataupun disertai dengung alias disamarkan ke huruf ba. Tapi pembacaannya jangan sampai terlalu melekat. Jadi jangan sampai berlebihan. Tarmihim bi. Nah, itu salah. Yang benar biasa aja. Tarmihim bihijarah. Oke. Lalu pembahasan yang kedua yaitu saya akan membahas mengenai idgham mimi. Idgham mimi yaitu apabila mim mati bertemu dengan mim. Cara pengucapannya harus disertai dengan gunnah. Secara bahasa, idgham berarti meleburkan atau masukkan, sedangkan mimi berarti semua huruf yang berharokat yang terletak setelah huruf kedua, sehingga kedua huruf tersebut menjadi satu dan bertasjid. Cara pembacaan idgham mimi yaitu mim pertama dan mim kedua didengungkan atau dileburkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dan cara pembacaan idgham mimi pada ayat Al-Quran. Nah, dikutip dari kitab Hidayatus Sibyan, pengarang Syekh Said bin Said yang berbunyi Wanthima al-gunnati inda mithliha. Nah, di situ dikatakan bahwa huruf idgham mimi hanya ada satu, yaitu mim. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya di sini ada ayat walakum ma kasabtum.
Nah, bagian mana yang idgham mimi? Yang idgham mimi adalah bagian ini. Mim mati bertemu dengan huruf mim. Mim yang berharokat fathah ataupun kasroh ataupun dhammah. Jadi pembacanya seperti apa? Ditahan lebih dari tasjid lainnya. Kalau tasjid lainnya kan normal, illa. Tapi kalau ini walakum ma kasabtum, seperti itu, sekitar 2 ataupun 3 harokat. Pada pembahasan ketiga, saya akan menjelaskan tentang idhar syafawi. Menurut bahasa, idhar memiliki arti yaitu jelas, sedangkan syafawi artinya bibir. Dihukumi idhar syafawi apabila mim mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah selain mim mati dan ba. Adapun cara pengucapannya yaitu mim mati diperjelas tanpa gunnah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dan cara pembacaan idhar syafawi pada Al-Qur'an. Nah, tersebut dalam kitab Hidayatus Sibyan pengarang Syekh Said bin Said yang berbunyi wahilada baqi hurufi kulliha. Nah, di situ diterangkan bahwa idhar syafawi dikatakan idhar syafawi apabila mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya yaitu alam, nah seperti ini. Contohnya alam taro kaifa. Yang disebut idhar syafawi yang mana? Yang ini. Mim mati bertemu dengan huruf ta. Jadi pembacaannya harus jelas tanpa dengung. Jadi alam taro. Tapi hati-hati, jangan sampai terlalu jelas hingga nanti tertimbul pisah. Jangan sampai alam taro. Nah, itu salah. Yang benar alam taro. Nah, di bagian idhar syafawi ini ada pengecualian 2 huruf, yaitu huruf fa dan huruf waw. Pengecualian bagaimana? Nah, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Hum fiha. Pembacaannya harus jelas seperti idhar, jangan sampai teledor. Kalau teledor, maka dia akan menjadi ikhfa. Karena huruf fa ini berdekatan dengan mim sifatnya. Jadi pembacaannya harus jelas. Hum fiha, jangan sampai hum fiha, jangan samar. Hum fiha, seperti itu bahaya. Kemudian yang waw, nah, yang wawu juga sama aja. Amwalakum harus jelas. Amwalakum, jangan amwalakum. Amwalakum itu salah. Teman-teman, sekarang kita akan membahas atau mempelajari hukum bacaan gunnah. Sebelum kita mempelajari hukum bacaan gunnah, kita perlu mengetahui pengertian dari gunnah. Gunnah secara bahasa artinya berdengung. Secara istilah, gunnah adalah suara dengung yang berasal dari huruf mim dan nun. Gunnah terbagi menjadi 2, yaitu ada mim bertasdid dan nun bertasdid. Nun bertasdid ini asalnya dari 2 nun. Nun yang pertama berharokat sukun dan nun yang kedua bisa berharokat fathah, kasroh maupun dhammah. Jadi saya ulangin ya. Nun bertasdid ini berasal dari 2 nun. Nun yang pertama berharokat sukun dan nun yang kedua bisa berharokat fathah, kasroh maupun dhammah. Sama seperti mim bertasdid. Mim bertasdid ini berasal dari 2 mim. Yang pertama mim berharokat sukun dan yang kedua mim berharokat bisa fathah, dhammah maupun kasroh. Nah, bagaimana sih cara membaca dhammah ini? Yang pertama, kita harus menyempurnakan tasdidnya. Yang kedua, kita harus mendengungkan bacaannya. Yang ketiga, kita harus menahan dengungnya 2-3 harokat. Dan yang keempat, kita bisa melibatkan rongga hidung agar lebih sempurna bacaannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dan cara pembacaan gunnah pada ayat Al-Qur'an. Nah, berdasarkan kitab Hidayatus Sibyan pengarang Syekh Said bin Said yang berbunyi wa qullatun qad awjabuha abada fil mimi wan nuni idza mashuddida, yang artinya para ulama telah mewajibkan untuk membaca gunnah atau dengung apabila bertemu dengan mim dan nun yang bertasydid. Baik, telah dijelaskan tadi bahwa nun bertasydid itu terdiri dari 2 nun.
Yang pertama yaitu nun sukun dan nun yang berharokat. Nah, ini ada huruf ini berarti terdiri dari alif, nun sukun dan nun yang berharokat kasroh. Kemudian ada lamma berarti terdiri dari lam, mim yang berharokat sukun dan mim berharokat fathah. Nah, cara pembacaannya seperti apa? Cara pembacaannya ditahan 2 sampai 3 harokat. Jadi harusnya ini seperti itu. Nah, contoh pembacaan yang salah gimana, Kak? Contohnya yaitu ini. Nah, seperti itu berarti tidak ada tasjid, tidak ada dengung. Nah, contoh yang salah lainnya yaitu ini itu ada tasjid tapi gunahnya belum sempurna. Jadi yang benar harus ini. Oke? Atau kalau mau 3 ini. Oke, boleh. Lama. Baik, kita akan masuk ke contoh pada ayat Al-Qur'an. Ini ada surat An-Nas ayat terakhir. Bunyinya seperti ini. Minal jinnati wan nas, seperti itu. Jikalau menggunakan pembacaan gunah yang benar. Nah, yang salah seperti apa? Minal jinnati wan nas. Itu salah, guys. Harusnya yang benar minal jinnati wan nas, seperti itu. Nah, contoh yang kedua dari huruf mim bertasjid yaitu pada surat An-Naba ayat pertama. Amma yatasaalun. Jadi mimnya dibaca ditahan lama. Amma yatasaalun, seperti itu. Teman-teman semua, itulah tadi pembahasan hukum tajwid, mim mati dan gunnah. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih, bye-bye. Baik, di sini saya akan menjelaskan